Halo semuanya, selamat datang di video gue lagi dengan gue Santos dan gue Catur. Nah, kali ini kita pengen bikin video bukan tentang properti, tapi bikin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Iya, yang biasanya kita bahas apartemen, kita bahas landed house. Nah, sekarang kita mau bahas kekayaan orang-orang di dunia. Iya, pokoknya ini buat hiburan kalian semua. Jadi kalian tetap di rumah aja biar kita yang bikin video berkreasi buat hibur kalian di rumah aja. Okay. Nah, seperti yang tadi Catur bilang dan juga sama seperti judulnya, kali ini kita pengen membahas 7 orang kaya di dunia. Betul. Kita akan bahas berapa kekayaannya dia dan apa bisnisnya. Apa bisnisnya, betul. Dan ada beberapa nanti sisi-sisi yang mungkin ada sisi baiknya orang ini, apa yang bisa jadi motivasi buat kita juga. Oke, kita mulai aja, nggak lama-lama. Kita mulai dari paling bawah dulu. Paling bawah dulu. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Berada di urutan nomor 7, itu adalah pendiri dari Facebook, platform yang sangat mendunia saat ini, yaitu adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah pendiri Facebook. Lalu dia lahir 14 Mei tahun 84. Dia adalah seorang programmer komputer dan juga pengusaha di bisnis internet. Dia menjadi orang kaya di dunia karena apa kalian tahu? Karena tugas kuliah. Nah, jadi dia sama temen-temennya ya. Betul. Salut banget sama si Mark ini. Dia benar-benar nggak keduga berarti kan? Iya. Dia berbisnis dan juga dia menjadi orang kaya nomor 7 di dunia. Gara-gara dia ngerjain tugas kuliah. Di kampusnya, yaitu di kampus Harvard University. Betul. Dan ya perlu dicontoh kan? Iya, kalau kalian menjadi orang kaya dan buat ngerjain tugas kuliah aja dia nggak mau, ya gimana kalian mau sukses? Nah gitu. Contoh simpelnya itu aja. Itu alasan kenapa dosen kalian selalu kasih kalian tugas yang banyak. Gitu. Nah, terus untuk total kekayaannya sendiri, kita kan udah bahas gimana dia dulunya bikin tugas kuliah terus jadi orang kaya. Betul. Nah, teman-teman kan pengen tahu total kekayaannya sampai dengan hari ini berapa sih, San? Nah, ini shit banget sih. Total kekayaannya dia sekarang adalah 54,7 miliar US dollar, bukan rupiah. Bukan rupiah. Dan kalau dirupiahin setara dengan 875 triliun rupiah. Gue nggak tahu itu nolnya berapa. Itu banyak banget sih. Itu kalau buat beli cilok. Beli cilok. Indonesia bagian semua kayaknya. Semuanya, buat Indonesia semuanya. Nah, gue yakin kekayaan dari si Mark ini akan nambah terus karena Facebook atau perusahaan dari Mark ini, dia mengakuisisi Instagram dan juga WhatsApp. Belum lama ini juga. Betul, di mana dua platform itu yang cukup fenomenal juga sekarang. Betul, apalagi Instagram kan? Betul. WhatsApp, Instagram, semua orang pakai itu. Betul. Nah, kalian tahu kan si selebgram aja kaya dari Instagram platform itu kan? Apalagi yang punya, Logikanya gitu aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di urutan orang kaya nomor 6 ini ada Amancio Ortega. Dia lahir 28 Maret tahun 1936. Dia seorang pebisnis dari Spanyol. Dia merupakan CEO sekaligus pendiri grup Inditex, perusahaan yang menguasai jaringan toko pakaian yang biasanya kita pakai buat outfit kerja kita, San. Ya. Dan saat ini juga kita pakai. Dan di Indonesia merajalela banget lah ya. Di Indonesia merajalela banget. Betul. Semua outfit kita mulai dari formal sampai ke casual juga kita ada. Nah, jadi si company-nya Amancio ini yang tadi Inditex Group, dia mempunyai lebih dari 6.000 toko di dunia. Dan dia yang punya brand apa aja? Ada Zara yang tadi gue bilang, ada Zara, kemudian ada Zara Home juga. Ada Massimo Dutti, ada Pull&Bear, ada Stradivarius, terus ada Bershka. Nah, kemudian untuk saat ini juga dia selain punya 6.000 toko, hampir di seluruh dunia, dia punya pegawai karyawan kurang lebih 92.000 orang. 92.000 orang. Betul. Itu banyak banget kan? Itu kalau dinikahin kayaknya bisa berkembang biak menjadi keluarga yang sangat banyak lagi ya. Yang pasti sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu dia untuk urutan yang nomor 6. Belum, San. Nah, itu kan tadi untuk bisnisnya. Kemudian untuk total kekayaannya sekarang. Nah, total kekayaannya sekarang dari Amancio Ortega yaitu 55,1 miliar US dollar atau dengan rupiahnya setara dengan 881,6 triliun. 800? 86. Iya.
triliun. Triliun. Gila. Banyak banget. Cuma jualan baju kata lo. Gila, cuma jualan baju. Jadi kalau kalian yang masih jualan baju, yang kalian lagi merintis bisnis ini, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kesempatan masih ada banyak banget. Lo bisa jadi Ortega selanjutnya. Sih. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini ditempati oleh, namanya adalah Larry Ellison. Yeah. Dia bernama lengkap Lauren Joseph Ellison. Dia lahir di Manhattan, New York, Amerika Serikat pada tanggal 17 Agustus tahun 44. Sekarang umurnya berarti sekitar 76 tahun. Yeah, nah, si Larry Ellison ini adalah dia tokoh yang cukup sukses menurut gue. Dia pendiri dari Oracle Corporation. Lalu perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang berbisnis di teknologi dan juga mengembangkan sistem manajemen basis data terbesar di dunia. Data-data bahaya sih, Mas. Betul. Dia pendiri dari Oracle Corporation. Betul. Siapa yang nggak tahu itu? Yes. Nah, dia memang jenius banget anyway. Dia memiliki bakat dalam matematika dan juga pada masa mudanya. Dia bekerja di company Ampex namanya. Iya. Salah satu proyek yang dia kembangin, lo tahu apa? Tahu. itu gokil sih. Dia memiliki proyek pada saat mudanya dulu. Dia bikin adalah gudang data atau manajemen basis data. Betul. Buat CIA yang dia beri nama Oracle. Betul. Dan itu keren banget. Bisnisnya nggak kelihatan. Bisnisnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi bahaya gitu. Bahaya. Iya. Dan total kekayaannya dia adalah 59 miliar US dollar atau setara dengan 944 triliun rupiah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Larry Ellison. Banyak banget duitnya. Nomor 5 udah 900. Nomor 5. Gila sih. Banyak banget. Dan selanjutnya untuk orang kaya nomor 4 yaitu Warren Buffett, yaitu dia lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat 30 Agustus 1930 atau sekarang umurnya 89 tahun. Dia adalah seorang investor pengusaha dan filantropis asal Amerika Serikat. Dia adalah investor tersukses di dunia. Buffett adalah komisaris, direktur utama dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Nah, yang gue respect banget sama si nomor 4 ini, si Warren Buffett ini, dia benar-benar dermawan banget sih. Sisi kemanusiaannya Nah, dia itu dan apa ya? Dia humble-nya parah. parah sih. Kita kan baru punya duit sedikit. Udah sombong. Kita belajar, kita langsung menjadi orang kaya. Nah, dia kayaknya mampus tapi dia ya udah. Ya udah. Humble banget dalam dia berpakaian, dalam dia bersosialisasi dan segala macam, dia juga Iya. very humble. Betul. Dia itu yang pernah gue baca itu, dia menyumbangkan 99 kekayaannya buat urusan kemanusiaan. Betul. Dan biasanya kolaborasi sama Gates Foundation. Iya. Itu gila. 99 kekayaannya. Dan total kekayaan berapa sekarang, Cat? Nah, sebelum total kekayaan, sebelumnya ini Berkshire Hathaway, dia bergerak di bidang properti asuransi jiwa juga. Jadi kayak reasuransi, kayak gitu. Asuransi yang nggak standar, Iya, gitu lah ya. betul. Pokoknya bisnisnya susah lah. Bisnisnya susah. Pokoknya ini keren pokoknya si orang ini. Dan sampai dengan hari ini total kekayaannya, San, yaitu 67,5 miliar US dollar atau setara dengan 1080 triliun. 1000 triliun. Iya, betul. Tepuk tangan buat Warren Buffett. Jadi banyak banget duitnya. Gila. Ini buat ngelunasin Ini kayaknya hutang. kalau misalkan Kota Indonesia kayaknya lumayan juga ya. ya, cukup lah. Nah, kemudian apa namanya, kalau misalkan gue punya duit segini nih, gue bakal beli pulau sih, San. Lo bakal beli pulau. Gue bakal beli pulau sih. Lo bakal punya istri 10 gitu. Iya. Gila sih. Nah, itu untuk yang orang kaya nomor 4. Oke. Kita lanjut lagi. Yang nomor 3. Nomor 3 ini ditempati atau diduduki oleh Bernard Arnault dan juga keluarganya. Dia adalah bosnya dari Louis Vuitton. Wih. kayak langsung ya udah gitu. Iya, Ya udah gitu ya. Nah, dia pria bernama lengkap Bernard Jean Etienne Arnault ini lahir di Prancis tanggal 5 Maret, tahunnya tahun 49. Sekarang umurnya kurang lebih adalah 71 tahun. Nah, Arnault bergabung di perusahaan bokapnya pada tahun 76.
dia meyakinkan bokapnya yang tadinya bisnis company-nya itu adalah bisnis konstruksi, lalu dirubah menjadi perusahaan real estate, lalu setelah itu dia diangkat jadi CEO-nya dan juga jadi direkturnya. Tapi sebenarnya dia itu emang udah terlahir kaya kan? Iya memang udah terlahir kaya. Ya, kita bisa ngomong juga. Kan? Iya, ya lo mau ngapain aja juga bebas kan. Iya. Nah, setelah itu dia di tahun 84 dia masuk ke bisnis barang mewah. Yang tadi disebutin? Bukan. Ada lagi? Lalu dia mengakuisisi perusahaan yang menaungi Christian Dior dan lain-lain. Jadi semuanya itu kayak Christian Dior, dia itu masuk di bisnisnya dia malah. Iya. Dan sekarang dia memiliki dan perusahaannya dia juga memiliki department store, itu adalah Le Bon Mars. Oh, iya. Jadi ya udah. Ya udah. Jadi produk-produk yang sekarang kita pakai, mau pamer gitu. Gue itu kita menyumbang kekayaan buat si Bernard ini. Betul. Dan 4 tahun kemudian setelah diakuisisi Dior, dia beli lagi dong saham terbesar dari LV. Oh ya? Semuanya? Sebagian besar. Sebagian besar. Dan lo tahu berapa kekayaan dia sekarang? Kekayaannya sampai dengan hari ini berapa? Ini udah banyak banget sih. Kekayaan dia sekarang adalah, ini di tahun 2020 ya ini, kekayaan dia adalah 76 miliar US dollar. US dollar. 76 miliar aja dalam rupiah menurut gue udah sangat besar. Udah sangat banyak. Ini US dollar, dan kalau dirupiahin 1.216 triliun. Tadi gue jadi Warren Buffett aja mau nikah 10 kan? Apalagi jadi dia ya, jadi Bernard ini. Kayak gue beli negara kayaknya. Gue atur sesuai dengan kemauan gue. Gue bisa beli jalan buat gue trek-trekan pakai mobil sport gue atau apapun itu. Kayak apa ya Sannya? Nah gue penasaran sebenarnya orang-orang kayak gini tuh pernah lihat duitnya nggak sih? Atau cuma angka aja? Iya, kalau menurut gue sih cuma angka, nggak mungkin lah. Kayak saham mungkin kayak gitu ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke. Udah, kita nggak usah pengen atau iri, tapi kita jadikan motivasi aja. Nah, kemudian untuk orang kaya selanjutnya di urutan kedua, yaitu kalian pasti familiar dengan nama ini, yaitu Bill Gates. Nah, lahir di Seattle, Washington, itu 28 Oktober tahun 55 atau 1955 atau sekarang 65 tahun. Dia adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft. Nah, perusahaan perangkat lunak yang dia dirikan, dia salah satu pengusaha yang sangat dermawan. Kalau tadi si Warren Buffett, hopengnya dia kayaknya deh. Makanya. Sahabat karib kayaknya. Dan gue respectnya sama si Bill Gates sangat dermawan banget sih. Dermawan. Nah ini karena sering terlibat di kegiatan kemanusiaan juga. Kalau misalkan tadi Warren Buffett juga dia melalui Gates Foundation, dia juga melalui kegiatan-kegiatan atau aksi kemanusiaan melalui Bill dan Melinda Gates Foundation dari tahun 2000. Ya, dan dia sama bininya udah kayak nggak tahu lagi mau buat apa lagi duitnya. Ya udah gue sumbangin aja gitu. Yang punya Microsoft nih. Yang punya Microsoft. Betul. Laptop kalian nggak pakai Apple udah pasti pakainya pakai Microsoft gitu. Nah, kemudian untuk total kekayaan sampai dengan hari ini nih San, yaitu 98 miliar US dollar loh. Kalau misalkan rupiah aja lo bilang tadi udah banyak banget kan. Ini 98 US dollar atau setara dengan rupiahnya 1.568 triliun. 1.568 triliun. Gila. Ini banyak banget. Kenapa gue nggak dilahirin jadi anaknya dia ya? Kita nggak bisa milih lahir di mana. Iya sih. Cuma kita bisa usaha kan, kata lo bilang kan. Gila sih. Oke. Dan yang nomor pertama. Yang nomor 1 nih, orang paling kaya sedunia nih. Sedunia ya? Sedunia loh. Sedunia nih? Sedunia nih. Nomor satunya diduduki oleh siapa lagi kalau bukan Jeff Bezos. Dia adalah founder dan juga CEO dari Amazon.com. Nah, dia dari tahun 2018 dia mendepak atau mengalahkan Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia. Dan sekarang lagi musim pandemik seperti ini.
semua bisnis lagi pada KO dan dia naik dong. Naik. Dia naik 15% bisnisnya dia gara-gara pandemi gini. Bagi kalian yang apa namanya yang penasaran, saya bisnisnya si Jeff Bezos ini seperti apa sih? Jadi Tokopedia-nya Amerika Serikat lah ya. Intinya startup paling besar ya. Betul. Di luar. Jadi mungkin kayak Tokopedia mungkin kayak niru dia gitu-gitu sih. Dan itu lebih kaya lagi. Iya, benar. Dan pada masa pandemi ini, si Amazon justru mengalami lonjakan permintaan buat bisnisnya dia. Betul. Dan dia sampai merekrut, tahu nggak berapa? Berapa? Dia merekrut karyawan baru sebanyak 100.000 orang karyawan. Untuk waktu dekat ini tuh. Iya. Di masa-masa pandemi corona ini. Iya. Tiba-tiba dia malah Iya. rekrut buat 100.000 karyawan baru. Wow. Kita disuruh dirumahin. Iya, kita work from home semuanya. Bahkan dari perusahaan lain, kita termasuk beruntung. Di kantor kita nggak ada yang di, apa namanya? Nggak ada yang di-cut lah, ya, betul. Di PHK gitu. Nah, ada beberapa yang kasihan. Kemarin kan lihat ada beberapa perusahaan yang memang dikatin kan, karena adanya pandemik. Ini malah dia nambah karyawan. Ya udah yang dikatin dimasukin ke sana. Betul. Tepuk tangan dulu buat Jeff Bezos. Dan kalian tebak total kekayaannya dia berapa sekarang? Total kekayaannya dia adalah 113 miliar US dollar. Banyak banget. Dan kalau dirupiahin 1.808 triliun. Thank you. Terima kasih. Ini duitnya udah nggak tahu lagi udah lah. Gila. Nah, ada satu quote yang menarik banget dari si Jeff Bezos ini yang menurut gue bisa menginspirasi kalian semua. Jadi gini quotes-nya, saya tahu jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi, saya tahu satu hal yang mungkin saya sesali adalah tidak mencobanya. Ya, Nah. lo kalau nggak mau coba, ya lo nggak tahu hasilnya. Betul. Jadi sebenarnya gini, konsepnya orang gagal ketika dia memang masih berusaha, semakin banyak kamu gagal, otomatis semakin banyak juga kesempatan buat kamu sukses kan? Betul. Jadi kalau kamu nggak punya keberanian nih buat mencoba sesuatu hal baru, di sesuatu yang lo suka atau yang lo kuasain, untuk menuju sukses, lo nggak bakal tahu. Yes. So, kalau kalian punya passion apapun, dilakuin dulu hasilnya apa, biar Tuhan yang jawab. Iya benar. Jadi ya selain Tuhan yang nantinya mengabulkan, kita punya usaha dan doa pastinya. Dan orang-orang kaya tadi dari semuanya 1 sampai 7 itu jadi motivasi kita bersama buat gimana sih caranya biar sukses ke depan. Betul. Gitu. Nggak, kalau misalkan pun nggak menyampai dengan nominal itu, seenggaknya kita berkecukupan lebih dari cukup lah. Ya, kita bisa beli apapun yang kita mau. Karena tinggal tunjuk. Nah, itu lihat harga. Nah, itu dia video kita kali ini. Ya. Kalau kalian tertarik, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga tinggalin komentar kalian di bawah ini. Kira-kira kita bikin video apa lagi yang menarik untuk video kita selanjutnya. Siap. Gue Santos. Dan gue Catur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.